Kamera roll, audio roll, and action. Oke, kita mulai. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Rumah Putih bersama gue Andika. Pertama-tama gue mau nanya dulu nih ke kalian ya, siapa dari kalian yang susah banget untuk lepas dari teknologi? Tentu jawabannya pasti akan sama, karena gue pribadi pun susah untuk lepas dari yang namanya teknologi. Apalagi selama pandemi kemarin itu sampai sekarang bahkannya masih kita makin didorong dengan adaptasi terhadap teknologi yang sangat-sangat cepat dan makin gak bisa lepas. Akhirnya teknologi ini tentunya bikin kita merasa hidup seakan-akan tuh lebih mudah, lebih fleksibel, lebih cepat, dan tentunya kita dibikin lebih nyaman. Seiring meningkatnya kebutuhan teknologi, para raksasa teknologi ini tuh semakin berupaya untuk ngebentuk satu kebutuhan baru, satu inovasi baru, yaitu ekosistem. Sebenarnya gue agak bingung menyebutnya ini ekosistem teknologi, ekosistem digital, atau ya apalah itu. Intinya adalah ini ekosistem di industri teknologi lah ya, gue menyebutkannya. Ada beberapa hal yang gue analisis, kenapa para raksasa teknologi ini tuh yang membuat ekosistem, dan tentunya apakah adiksi atau ketergantungan kita sama teknologi ini tuh baik atau buruk. Gue akan bahas dulu satu persatu mengenai ekosistem, dan gue mulai dari penjelasan mengenai apa itu ekosistem. Kalian percaya atau enggak kalau misalnya sekarang tuh gadget itu bisa saling berkomunikasi dan berkoordinasi? Tentunya ini lewat perintah kita ya, tetap ya. Ekosistem di sini akan membuat gadget kalian itu jadi satu kesatuan yang utuh, yang lebih solid lagi untuk menjawab kebutuhan kalian dan mendukung aktivitas kalian. Dan tentunya satu kesatuan ini bisa saling berinteraksi. Untuk bisa berkomunikasi, gadget ini harus terhubung ke dalam satu jaringan yang sama, baik itu internet atau Bluetooth, dan dalam satu platform yang sama. Nah, jembatannya ini ada dua, yaitu platform dan jaringan. Ekosistem ini banyak banget contohnya ya, misalkan kayak gini nih. Ini gue kebetulan pakai handphone Samsung, gue punya TWS-nya Samsung, terus gue juga ada smartwatch-nya dari Samsung gitu ya. Si handphone ini bisa terhubung ke smartwatch gue dan ke TWS gue gitu ya. Aduh, lengket lagi. Nah, gini. Jadi kalau misalkan simple lagi nih, ketika ya kalian juga mungkin yang tech savvy itu udah gak asing lagi ya, ketika ini semua dihubungkan, kalian tuh akan lebih mudah. Misalnya gini, ketika kalian menghubungkan smartwatch sama smartphone dan smartwatch gitu, kalian bisa melihat seluruh notifikasi handphone ada di sini di smartwatch, dan kalian juga bisa jawab telepon dari sini. Dan itu kan sebuah interaksi ya antar device gitu. Selanjutnya, kalau misalkan kalian komplitkan lagi dengan TWS, ya TWS ini fungsinya mungkin untuk dengerin musik, dengerin podcast dan lain-lain gitu. Terus juga kalian bisa mengganti lagu dari handphone ke TWS ini gitu kan. Tapi nanti di smartwatch ini juga terupdate. Dan menariknya lagi, kalau misalkan di Samsung itu, kalau kalian pakai tablet, buds ini bisa terhubung ke dua device itu, smartphone dan tablet. Dan nanti ketika ada priority gitu ya, ada priority kayak misalnya ada telepon dari lagi nonton di tablet, kemudian ada telepon di smartwatch, akhirnya dan buds ini juga akan pindah ke smartwatch karena dia tahu prioritas yang mana untuk menjawab telepon atau digunakan ya. Dan tentunya ada tujuan lain dibalik adanya interaksi antar gadget itu ya. Nah, kemudian gue akan ngebahas lagi tentang tujuannya apa. Ekosistem ini tuh banyak banget contohnya ya. Kalian kalau misalnya Samsung user gitu kan, kayak gue nih, gue menggunakan smartphone terus juga didukung dengan Galaxy Watch dan Galaxy Buds gitu ya. Tiga perangkat ini tuh bisa saling ngobrol. Misalnya kayak gue lagi dengerin Spotify, mau ganti lagu gitu, ya gue tinggal ganti aja lewat si smartwatch ini. Terus juga dari handphone ya akan terupdate perubahan lagu-lagunya. Dan selamat, kalian berada di dalam ekosistem Samsung. Tapi kalau misalkan buat kalian kayak, bang, kalau gue pakai Xiaomi, kalau gue pakai Apple, gue pakai Realme, sama gak sih dibilang ekosistem? Ya mungkin kalau buat kalian yang tech savvy sudah tentu paham bahwa itu adalah sebuah ekosistem. Tapi buat kalian yang hanya sekedar pakai aja, yang tidak memperhatikan perkembangan teknologi, ya selamat, kalian sudah berada di dalam satu ekosistem.
Para raksasa teknologi tentunya bikin ekosistem ya nggak asal bikin lah ya. Tentunya ini juga bisa mendatangkan revenue. Meski nggak secara langsung sih. Para raksasa teknologi ini membangun dan meningkatkan level kenyamanan gitu ya buat bagi pengguna sebagai tujuan utama mereka. Karena kalau udah nyaman bisa sayang. Kalau misalkan udah sayang ya udah nggak mau kehilangan. Ketika udah nyaman sama salah satu produk, let's say gini ya, lo udah nyaman sama Samsung dan lo udah nyaman sama Apple gitu. Masing-masing tentu punya preferensi dan tentunya kalau udah pakai iPhone udah males lagi nih pindah ke Samsung dan begitu juga sebaliknya. Udah pakai Samsung tuh kalau ke iPhone lu perlu adaptasi yang bisa dibilang agak lama lah ya, tergantung orangnya juga. Nah, apalagi kalau misalnya lu udah koleksi puzzle semuanya mulai dari smartphone, watch dan TWS, meskipun itu bisa dibilang apa ya? Ekosistem kecilnya lah gitu. Karena masing-masing dari produk mereka ya menawarkan sebuah kenyamanan itu. Dan hebatnya lagi, kenyamanan itu bisa beda-beda setiap orang. Akhirnya ngebentuk preferensi baru ke orang-orang tersebut atau ke user-user tersebut. Dan user tersebut merasa bahwa produk ini bisa menjawab kebutuhan mereka. Dengan apa yang telah diberikan dan dicapai oleh ekosistem, tentu hal ini berdampak pada kehidupan kita, apalagi kalau misalkan bukan ketergantungan. Semakin banyak yang kita gunain perangkat, ya kita akan semakin bergantung pada perangkat-perangkat tersebut. Lo akan kurang nyaman atau gelisah gitu ya, ketika kalau satu dari perangkat lo yang biasa lo gunakan itu lagi nonaktif atau offline gitu. Misalnya gini, gua terbiasa untuk menyalakan AC dari smartphone sebelum sampai rumah. Tiba-tiba lo dihadapkan pada unexpected situations di mana internet rumah lo mati. Nah tentunya lo akan merasa kayak, gue mau nyalain AC nggak bisa-bisa nih. Tapi ya kalau sekarang mungkin belum relevan karena cuma AC gitu ya. Ibarat gini deh, lo yang biasa mandi air hangat, tiba-tiba gasnya habis atau listriknya mati, bete kan? Karena airnya tuh nggak jadi hangat gitu ya. Ya by the way ini ada water heater yang gas juga ya kalau kalian nggak tahu. Gitu. Jadi yang tadinya kita udah mengimpikan atau mengekspektasikan sebuah kenyamanan dari teknologi dan ada dua hal yang ngebuat itu nggak works gitu, kita kayak ya elah ini nggak bisa lagi gitu. Aduh. Apakah dengan effort yang sudah dikeluarkan sama perusahaan-perusahaan teknologi ini ya menghasilkan revenue buat mereka? Ya tentu aja. Karena gini, mereka tuh sedang membangun yang namanya loyalitas konsumen. Nah, loyalitas konsumen ini tuh susah gitu untuk dijaga, susah untuk didapetin, bahkan susah juga untuk dijaga. Nah, secara deskriptif, loyalitas itu merupakan sebuah kecenderungan emosi terhadap satu objek yang mengacu ke rasa suka atau nggak suka sama objek tersebut ya. Hal ini dipengaruhi oleh pengalaman dan informasi mengenai objek tersebut. Jelas ya, kunci utamanya adalah pengalaman. Karena konsumen dibuat nyaman, pada akhirnya mereka ya semakin ketergantungan dengan produk-produk para raksasa teknologi ini. Akhirnya konsumen ini melakukan repeat order atau pembelian ulang, baik untuk sekadar upgrade ke produk terbaru ataupun nambah turunan produk lainnya. Contoh gini, kayak gua atau lu deh pakai Samsung atau pakai Apple, kemudian lu mau ningkatin kenyamanan dalam kehidupan lu, ya lu mencoba untuk mengimplementasikan smart home. Ketika lu ngeliat bahwa Samsung ini punya beberapa partner gitu untuk menciptakan si smart home itu, ya akhirnya lu juga tetap stay di Samsung, di produk tersebut. Misalnya kayak lu lagi nyuci terus lu nggak tahu kapan selesainya tuh cucian gitu. Akhirnya lu hubungkan si mesin cuci itu ke smartphone-nya dan nanti lu akan dikasih tahu, "Woi, gue udah selesai di nyucinya nih, jemurin dong," gitu. Atau kayak misalnya gini, ada satu kulkas terbaru dari Samsung, Family Hub ya. Itu tuh ngasih kemudahan si kulkas itu tuh ada layarnya, ada displaynya di luar dan di dalamnya ada kamera. Kameranya buat apa? Kameranya buat kita ngintip. Kita ngintip siapa yang ngabisin stok kopi kita. Enggak juga. Tapi ngintip stok persediaan barang kita tuh ada atau enggak. Itu secanggih itu, men. Nah, tentunya hal ini tuh ya dibuat sama perusahaan-perusahaan raksasa teknologi ini untuk konsumen ya semakin loyal gitu. Karena gue pribadi misalnya gue akan ngoleksi misalnya, oke, gue kalau mau pakai AC karena gue udah pakai Samsung, ya udahlah gue pakai Samsung lagi aja. Atau gue kayak mau beli mesin cuci, ya gue pakai Samsung aja. Karena apalagi yang bisa dihubungkan satu sama lain gitu, jadi satu ekosistem.
Nah itu tuh ngebuat gue semakin kayak gue nggak mau deh pindah ke produk tetangga. Ekosistem teknologi ini ya menurut gua bagus-bagus aja, apalagi untuk ngebantu produktivitas kita, fleksibilitas kita, dan kasih kita beragam kemudahan. Hal yang perlu kalian perhatikan adalah menjaga adisi dan menurunkan skala ketergantungan itu sendiri sih dari perangkat-perangkat tersebut. Caranya ya kalian bisa cari alternatif lain sebelum ketergantungan gitu ya. Karena ekosistem itu urat nadinya ada di jaringan internet, sementara provider internet di Indonesia itu belum stabil-stabil banget. Ya kalian turunkanlah ekspektasi dan adiksi kalian untuk menjaga supaya nggak gelisah nggak apa kalau misalkan satu perangkat itu nggak aktif. Nah untuk perusahaan tentunya ini menjadi cara yang efektif ya untuk membangun loyalitas konsumen. Tentunya dengan tetap menjaga ekspektasi dan pengalaman terbaik sehingga konsumen semakin tidak bisa dilepaskan dari produk-produk kalian. Pak Mamat lagi nonton di TV, anaknya lagi perdalam ilmu teknologi. Gue Andika pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon dimaklumi.